selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dalam IMPA hari ini, 5 April 2020. Walaupun kita tidak saling bertatap muka, tidak saling berdekatan, kita akan tetap memuji nama Tuhan. Adik-adik, masih ingat lagu yang beberapa waktu yang lalu Kaloni ajarin tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib? Yuk, kita mengingat sejenak nih, Kaloni juga ada tulisannya juga nih. Biar adik-adik yang lupa kata-katanya bisa kita nyanyi bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Di salib Tuhan Yesus dipaku. Di salib 7 kali Yesus berseru. 1, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 2, sesungguhnya hari ini juga Engkau akan bersama denganku di dalam Firdaus. 3, Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. 4, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? 5, aku haus. 6, sudah selesai. Dan 7, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Udah ingat kembali adik-adik? Iya, ini adalah minggu sengsara yang terakhir, di mana pada hari Jumat nanti kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, saat kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu, Tuhan Yesus 7 kali mengatakan yang tadi kita nyanyikan. Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita bersaat teduh. Selesai? Kita buka Kidung Ceria kita, Kidung Ceria 20. Kidung Ceria 20. Bait yang pertama, Bapa di sorga mengasihiku. 1, 2, 3. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kita akan berdoa sebelum kita mulai. Kita doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan melalui IMPA kami hari ini 5 April 2020 di Rayon Ampera. Walaupun kami tidak saling menatap, tidak saling berdekatan, tetapi kami tetap akan memuji nama Tuhan melalui firman Tuhan hari ini, melalui puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu. Pimpin kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca kitab Mazmur hari ini dari Mazmur 16 ayat 1 dan 2. Mazmur 16 ayat 1 dan 2. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah,
sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria. Kidung Ceria 137, Kidung Ceria 137, senang ku baca Alkitab. 1, 2, 3. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Firman hari ini terambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-37 dan ke-38. Lukas 6 ayat 37 dan ke-38. Kalau sudah dapat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Lukas 6 ayat 37 dan 38. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah pembacaan hari ini. Berbahagialah adik-adik yang sudah mendengarkan. Nah, adik-adik, kalau ini punya cerita tentang dua orang teman. Satu bernama Henny. Hai, saya Henny. Yang satu lagi bernama Nancy. Halo, saya Nancy. Kedua anak ini rumahnya tuh saling berdekatan. Mereka adalah sepasang sahabat. Mereka sering tertawa bersama, berjalan bersama, bermain bersama, membaca buku bersama. Karena mereka juga berdekatan dan satu sekolah, pergi sekolah pun bersama, pergi IMPA pun bersama. Satu hari, Nancy mempunyai buku baru. Nancy akan membacanya. Datanglah Henny. Hai Nance, kamu punya buku baru ya? Iya, tadi baru dibeli papaku. Pinjem dong. Nanti aku belum membacanya. Aku baca dulu ya, setelah itu kamu boleh meminjamnya. Pinjem. Wah, ternyata walaupun mereka bersahabat, mereka juga pernah bertengkar, berebut buku ini. Ditarik bukunya oleh Henny, ditarik oleh Nancy, ditarik lagi. Alhasil, buku itu apa yang terjadi adik-adik? Ya, benar, buku itu robek. Sedih sekali Nancy ketika melihat buku barunya robek. Akhirnya mereka mulai saling menghakimi, mulai saling menyalahkan. Henny, tuh kan kamu tarik-tarik buku aku jadi robek kan? Kamu kok yang robekin sendiri. Tadi kenapa aku tarik kamu tahan? Aku kan cuma mau pinjam. Tapi kan aku bilang nanti kalau aku udah selesai baca. Akhirnya mereka saling menyalahkan dan mereka akhirnya saling bete, pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah, dilihat oleh kedua orang tuanya, Henny. Hai Hen, kok pulang bermain dengan sahabatmu? Malah kamu sedih. Ternyata Mama, Papa, Nancy bukan sahabat yang baik. Dia menuduh aku merusakkan bukunya. Aku sedih, aku kesal, aku marah, aku benci sama dia.
Di tempat yang lain, Nancy juga pulang dengan muka yang sedih. Nancy, dari mana kamu? Udah dibaca bukunya? Bagaimana mau dibaca, udah robek. Loh, bukan kamu tadi main sama Henny, sahabat kamu, harusnya kamu pulang dengan muka gembira dong. Aku kesel mama, aku kesel papa. Henny merusakkan bukuku robek. Aku kesel, aku benci sama dia, aku gak mau berteman lagi dengan dia. Nah, tahu nggak adik-adik? Datanglah orang tua Henny ke rumahnya. Halo Nancy, kamu masih marah sama Henny? Iya tante om, saya kesel sama Henny, dia merobek bukuku. Ya, kan kalian berdua sering ngimpa bareng, sering dengar firman Tuhan, yang mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih untuk saling mengampuni. Coba deh, Henny melihat dari Lukas 6 ayat 37 yang terakhir. Di situ tertulis, ampunilah dan kamu akan diampuni. Oh iya tante, aku ingat. Aku suka impa. Kakak Clara suka bilang kalau kita harus saling mengasihi, kita tidak boleh membenci. Baiklah tante, aku akan bertemu dengan Henny. Henny. Kenapa? Kamu mau menyalahkan aku lagi? Begitu kata Henny. Enggak Henny, aku sudah mengampuni kamu. Kita kan suka dengar di IMPA. Kakak Clara bilang kita harus saling mengasihi, kita harus saling mengampuni. Apalagi tadi mama kamu memberi aku ayat dari Lukas 6 ayat yang ke-37 akhir. Ampunilah kan kamu akan diampuni. Benar adik-adik. Tuhan Yesus begitu besar mengasihi manusia. Dan kasih yang nyata, kasih yang tulus, kasih yang besar itu kita peroleh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberi contoh dengan kematiannya di kayu salib. Adik-adik tahu kan? Tuhan Yesus tidak berbuat salah, tapi Tuhan Yesus mau menanggung kesalahan kita dan berkorban dengan mati di kayu salib. Jadi mulai hari ini adik-adik gak boleh saling membenci lagi, gak boleh bertengkar lagi. Adik-adik harus menjadi saksi Tuhan melalui kasih sayang, melalui saling ampuni, melalui saling mengasihi. Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami kembali diingatkan agar kami untuk tetap saling mengasihi dan kami mau saling mengampuni. Biarlah kami mau mencontoh kebaikan Tuhan, kasih yang sesungguhnya yang Tuhan Yesus contohkan dengan kematiannya di kayu salib. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Engkau ya Tuhan, dan kami mau saling mengampuni. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Mari Engkau jamah mereka, Engkau beri kesembuhan bagi mereka. Biarlah mereka boleh kembali sehat seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak layan kami, adik-adik layan kami dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa sekolah mereka. Saat ini mereka sedang belajar dari rumah ya Tuhan. Ya Tuhan, berilah mereka ketabahan untuk melakukan hal itu karena memang akan berbeda antara pengajaran orang tua dan pengajaran guru. Biarlah Tuhan mereka boleh tetap patuh untuk mengikuti setiap pelajaran yang diberikan gurunya melalui tugas-tugas yang diberikan. Kami serahkan setiap adik layan kami dalam kesehatannya, dalam
kepintarannya, kecerdasannya, dan secara khusus adik-adik di Rayon Ampera ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami, berkati kedua orang tua kami, beri mereka hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh menjadi contoh teladan bagi kami untuk kami semakin mengenal Engkau. Berkatilah pekerjaan yang dilakukannya, agar dapat memberkati kehidupan kami juga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gereja kami, Gereja Petra, yang dalam saat ini walaupun kami tidak dapat menginjakan kaki kami beribadah di Gereja Petra, tapi kami juga mau berdoa untuk Gereja Petra ya Tuhan. Dalam masa pembangunannya, penyelesaian lantai 3, Tuhan turut campur tangan, dan begitu juga dengan renovasi gereja Bethesda, Tuhan juga boleh turut campur tangan, mengetuk setiap pintu hati kami selaku jemaat untuk kami mau memberikan yang terbaik bagi penyelesaian dan renovasi kedua gereja kami. Kami juga berdoa bagi pendeta-pendeta kami, Pak Adriano Wangkai dan keluarga, Pak Ivan Dinamika dan keluarga, Ibu Febriola dan keluarga. Berkatilah ketiga pendeta kami ini, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga mereka mampu melayani Tuhan. Mari Tuhan, dalam masa-masa sulit ini, Engkau tetap memberikan kesehatan, kekuatan bagi ketiga pendeta kami. Secara khusus buat Pak Ivan yang saat ini sedang terbaring lemah, Tuhan boleh menjamah agar Pak Ivan boleh kembali sembuh seperti sedia kala. Pak Ivan mau mengikuti setiap anjuran yang diberikan oleh para medis untuk kesembuhannya. Berkatilah setiap makanan, minuman, serta obat-obatan yang diminum oleh Pak Ivan, dan agar menjadi kekuatan dan penyembuh yang baik. Berkatilah keluarganya yang selalu mendampinginya. Terima kasih Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi ke-6 Pelkat, komisi-komisi, panitia, presbiter, seluruh jemaat, para pegawai. Berikanlah kami kesatuan hati untuk selalu bergandengan tangan, memuliakan nama Tuhan. Berikan kami juga kesehatan yang baik, sehingga kami juga boleh menikmati apa berkat yang dari Tuhan, kesehatan itu, dan kami boleh menjaga diri kami, boleh menjaga kesehatan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Doa ini Engkau sempurnakan melalui doa yang Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama